yang memang akhirnya bisa sekumpulan mahasiswa itu bisa berhimpun di suatu organ di mana keadilannya itu diskusi tentang apa yang menjadi keluhan dari orang tua kita. Dan satu hal yang memang hari ini masih terjadi, hari ini masih menjadi suatu bencana lah dalam tanda kutip terhadap masyarakat, itu hari ini adalah bicara tentang pandemi COVID-19 gitu. Nah memang mungkin gua akan ngejelasin GEMEFA mempunyai sebuah sekretariat nih, ataupun tempat bermukim lah, atau markas lah simpelnya, basecamp atau markas di wilayah RT 3 RW 03 Pamulang Barat, tepatnya belakang kampus Unpam, kampus utama. Nah di situ kita lagi-lagi bersama Kalpol KB Unpam melaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 sampai bulan Mei 2020 kita melaksanakan apa itu TPT vaksin Indonesia. Kan hari ini ketika memang kita bicara vaksin, mungkin pandangan teman-teman nih disuntik nih gitu, bicara vaksin nih bahwa GEMEFA mempunyai vaksin, tapi tidak di situ. Tapi GEMEFA bersama kawan-kawan dari KBM Unpam yang bernaung di KBM Unpam, kita menganggap vaksinnya ini adalah tidak berhubungan tinggi, mengabdi terhadap masyarakat gitu. Jadi kita pada saat itu melaksanakan door to door lah dalam situasi PPKM. Pada saat itu kan PSBB ya, kalau nggak salah. Dalam situasi PSBB kita tetap melaksanakan terjun ke masyarakat dengan kondisi dan juga dengan kewajiban kita harus protokol kesehatan gitu. Kita berkunjung ke rumah masyarakat door to door, ya kita sampaikan aja vaksinnya itu, kita menyampaikan gitu. Kita interaksi ke masyarakat dengan jarak 1 meter antara gua dengan masyarakat yang lainnya yang rumahnya memang gua kunjungin. Gua cuma nyampaikan bahwa ibu memang hari ini sedang pandemi, bapak hari ini memang sedang pandemi, cuma jangan sampai memang semangat hidup di antara kita jangan pernah akhirnya menurun gitu. Jangan sampai kita ngedrop gitu, drop secara pikiran, drop secara kesehatan. Karena bagi kita ya kita tetap bisa beraktivitas selama gitu, mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Akan menyatakan responnya bagaimana, ya, gue hanya jawab responnya sangat amat baik, responnya sangat terbuka terhadap kita. Walaupun dalam pelaksanaannya memang masyarakat akhirnya ketika kita sambangi rumahnya, mereka akhirnya juga protek terhadap kita. Karena bagi gue itu sah-sah aja. Kenapa protek? Karena kan khawatir itu kan kita yang akhirnya berkunjung ke rumah masyarakat, ya walaupun hanya 2 orang itu secara keterwakilan mampir ke rumah masyarakat dengan salah satu tokoh masyarakat di sana, tetap saja itu kan membawa kekhawatiran mereka, takut akhirnya terpapar juga COVID-19. Yang memang akhirnya responnya sangat amat baik gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena perlu gue jelasin juga, Gerakyat kita di lingkungan dekat kampus Universitas Pamulang ini bersama dengan kawan-kawan dari Stikes WDH gitu. Stikes Masda juga yang memang dia bergerak di bidang kesehatan. Ya memang hari ini masyarakat sangat butuh edukasi secara hukum, edukasi secara kesehatan, dan akhirnya mereka itu merasa oh ternyata COVID itu memang harus kita benar-benar menjaga diri kita biar nggak terpapar COVID. Tapi kita nggak boleh takut ya mas terhadap COVID. Artinya bukan terhadap takut yang memang akhirnya bagaimana. Artinya bukan berarti proteknya kita sebagai masyarakat terhadap agar tidak terpapar COVID-19 ini akhirnya berujung pada tidak beraktivitasnya masyarakat di sana, tidak melakukannya aktivitas apapun masyarakat di sana. Itu yang memang akhirnya kita sampaikan. Dalam perjalanan waktu kita PT Vaksin selalu mengingatkan bahwa harus nih kita mengikuti apa yang menjadi saran dari pemerintah, karena itu saran yang baik. Pada saat itu kami bicara tentang bagaimana protokol kesehatannya, bicara APD yang memang mulai dari masker, hand sanitizer, jaga jarak 1 meter lah, ya kan 1 meter yang memang akhirnya itu menjadi kebijakan social distancing. Bagi gue itu baik. Bagi gue itu yang memang kita kembali sarankan kepada masyarakat. Cuma kan yang kita tekankan bahwa TPT vaksin ini kan
vaksin ini dalam bentuk apa sih? Ketika memang pada saat hari ini vaksin dalam bentuk akhirnya disuntik, akhirnya kita memiliki imun yang kuat di dalam tubuh, kita juga berharap pada saat itu vaksinnya kita adalah sebuah interaksi secara langsung ke masyarakat. Akhirnya masyarakat memahami, oh iya nih benar kita harus hati-hati sama COVID. Oh iya benar nih kita harus benar-benar cuci tangan, kita harus benar pakai hand sanitizer, kita harus pakai masker, tapi kita nggak boleh takut. Gitu, nggak boleh takut, akhirnya nggak boleh panik lah. Gitu. Secara hukum, bicara tentang situasi hari ini, pandangan gue secara pribadi, ya, bagi gue secara objektifnya gue ya, sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum, mungkin kalau misalkan gue ditanya dari segi hukum, gue akan tarik jauh dulu nih. Bicara apa sih itu hukum? Apa sih tujuan hukum? Ya bagi gue hari ini, ataupun juga beberapa tahun kebelakangan, bahwa hukum secara definisi mempunyai tujuan itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tiga hal itu tuh yang menjadi fundamental pijakan. Hukum itu mempunyai tujuan. Tetapi hari ini banyak juga nih, gua katakan banyak ya, banyak yang memang akhirnya menganggap bahwa hukum itu kejam. Hukum itu akhirnya hukum itu dia ditilang, hukum itu ya dipenjara, hukum itu ya disanksi gitu. Tapi apakah gue menyalahkan pernyataan itu? Bagi gue tidak menyalahkan pernyataan itu, karena itu memang secara natural disampaikan oleh masyarakat. Tapi apakah gue membenarkan statement masyarakat seperti itu? Bagi gue nggak boleh juga. Kenapa gue bilang nggak boleh? Ya karena yang gue sampaikan, kita ini adalah mahasiswa hukum. Ketika memang akhirnya masyarakat menganggap dirinya tidak berdampak kepada mereka, itu tujuan hukum. Ini tujuan kita sebagai mahasiswa atas nama tidak maupun tinggi itu harus mengedukasi bahwa Bu sebenarnya hukum itu, Pak sebenarnya hukum itu adalah mempunyai tujuan untuk bagaimana menjaga kita sebagai masyarakat. Hukum itu melindungi. Nah, tetapi dalam kondisi hari ini yang menarik nih. Kondisi hari ini secara hukum bahwa memang pandemi COVID-19 adanya pada saat di Maret 2020. Mulailah kebijakan-kebijakan hukum itu ada. Apa itu kebijakan hukum? Itu ada, terbitlah apa itu Perpu. Kalau nggak salah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang akhirnya hari ini menjadi Undang-Undang nomor 2 kalau tidak salah ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan bagaimana COVID-19. Dan juga bagaimana pemulihan ekonomi secara nasional. Nah, di situ ya memang pandangan gue secara hukum, karena hukum bersifat adalah mengikat dan memaksa, maka ketika memang hukum itu ada, ya harus dilakukan. Kalau sebuah produk hukum baik secara undang-undang, peraturan menteri, ya, ataupun juga peraturan-peraturan daerah, ya itu harus dilaksanakan, itu harus diwujudkan, baik kita sebagai masyarakat ataupun juga sebagai pembuat kebijakan hukum. Itu artinya kalau misalkan melihat hari ini, yang memang gue kenapa gue bilang menarik, ya hari ini akhirnya membenarkan statement gue yang di awal. Masyarakat menganggap bahwa hukum ini tidak berpihak kepada masyarakat. Gitu. Dari awal gue sampaikan PSBB sampai hari ini ada kebijakan PPKM. Gitu. Gue sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menganggap bahwa ya PPKM itu ada regulasi secara hukumnya. Walaupun gue tidak membenarkan ya, ataupun gue bukan ahli gue. Berarti lo pro dong terhadap PPKM, bukan di situnya. Tapi secara hukum PPKM itu ada regulasinya, ada peraturannya. Gitu. Tetapi kita juga harus mengedukasi nih kepada masyarakat bagaimananya terkait tentang regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Dalam segi hukum pada intinya gue melihat sebagai IMFA yang mempunyai cita-cita sebagai mewujudkan supremasi keadilan, dan kita juga sebagai KBM Unpad mempunyai cita-cita bicara tentang Pancasila sebagai hierarki tertinggi, dan gue sinkronkan dengan situasi hari ini bicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Gue merasa masih jauh untuk kita gapai apa itu supremasi keadilan. Masih harus berjuang lebih lagi untuk kita bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi.
Di sini gua tekankan bukan bicara tentang pro dan kontra terhadap kebijakan yang apa yang memang kita negara buat, bukan di situ. Tetapi kita lebih kepada ya udah, fungsi kita adalah bagaimana biar masyarakat akhirnya bisa tentang hari ini PPKM ini masyarakat tetap mengeksplor dirinya, bagaimana masyarakat tetap akhirnya tetap merasakan bahwa hukum itu adil untuk mereka walaupun kondisinya tidak seperti itu. Nah makanya apa yang memang dilakukan oleh GMFA ya GMFA bersama kawan-kawan KBU Umpam lagi-lagi dan juga bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya melaksanakan mengimplementasikan di kampungannya masing-masing, di wilayah masing-masing dengan apa yang kita lakukan di Maret 2020 kemarin bicara TPT Vaksin Indonesia. Itu karena seluruh kader GMFA kemarin melaksanakan TPT Vaksin Indonesia di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Bambulak atau lebih tepatnya di lingkungan kampus, di wilayah-wilayah kampus. Ya kita buat bahwa hari ini kita coba untuk bagaimana sih, bisa nggak sih kita laksanakan di kampung kita masing-masing. Minimal adalah bahwa kita melihat nih data yang memang akhirnya ada secara real, karena kita anak kampungan di kampungan kita sebagai atamsi, kita mengetahui betul gitu loh. Data apa sih yang memang sebenarnya terjadi, zona merah itu seperti apa sih, zona kuning seperti apa sih gitu. Apakah yang memang dimaksud zona merah dalam satu RW ada satu orang yang terpapar COVID-19, satu RW itu dinyatakan zona merah atau bagaimana? Nah sebenarnya itu yang TPT vaksin harus lakukan. Oke, mungkin ini pertanyaannya bagi gue ini sangat dalam ya, bicara tentang 76 tahun Indonesia Merdeka. Kenapa gue bilang gitu? Ini kan mungkin capaian bahwa Indonesia secara merdekanya sudah dalam usia yang ke-76 tahun. Yang memang tentu pasti banyak lah cerita ataupun sejarah yang kita ketahui bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka pada 1945 itu tidak mudah. Banyak prakondisi-prakondisi yang dilakukan. Kita mengenal apa itu 1908. Bicara tentang apa itu kebangkitan nasional. Kita mengenal apa itu 1928. Ketika semua pemuda berkumpul, kaum intelektual berkumpul, bicara persatuan pemuda yang dinamakan momentum apa itu Sumpah Pemuda. Dan akhirnya kita mengetahui betul apa itu 1945. Dan memang kaum intelektual pada saat itu, yaitu pemuda, juga berperan aktif dalam merebut kemerdekaan. Kenapa gue belum menekankan merebut? Karena bagi gue mau kemerdekaan Indonesia itu adalah direbut. Karena dengan prakondisi-prakondisi yang ada, karena dengan pertarungan-pertarungan dan juga perjuangan-perjuangan yang memang tidak ternilai harganya. Dan kalau tadi gue menyambung dengan pertanyaan apa yang memang cita-cita dalam konteks hukum, mungkin itu tadi disampaikan. Nah, ketika memang gue bicara 1945, 17 Agustus 1945 tepatnya bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, ada satu hal yang memang harus gue tekankan, bahwa 1945 ini versi gue ya, ataupun juga gue memaknai ini juga lahirnya sebuah konstitusi bagi kita sebagai negara yang merdeka, sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang memang akhirnya menang dalam suatu penjajahan. Karena kita mempunyai apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Dan 18 Agustus kita resmi mempunyai sebuah ideologi yang memang akhirnya menjadi falsafah bangsa juga, yaitu apa itu Pancasila. Yang memang ketika bicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ini menjadi dua hal yang memang saling berkaitan. Kalau Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, yang memang akhirnya sebuah peraturan hukum itu, haluan bagaimana Indonesia ke depan seperti apa, itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila sebagai pijakannya. Dan artinya kenapa gue bilang ada harapan dari sebuah dalam konteks hukum bisa tentang 76 tahun Indonesia Merdeka. Gue sangat berharap bahwa mensinkronkan apa yang menjadi cita-cita dari GMFA bicara tentang supremasi keadilan dan mewujudkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi, ini dapat kita maknai, ini dapat kita respon dengan baik bahwa Indonesia ini sudah mempunyai peraturan yang memang akhirnya lahir ataupun juga terbentuk dari kegelisahan masyarakat, dari harapan masyarakat, bahwa Undang-Undang Dasar 45 juga menjelaskan bahwa dalam pembukaannya ada kata-kata bagaimana
gerbang kemerdekaan ataupun pintu kemerdekaan yang pada inti seperti itu. Memang bagi gue itu sangat maknanya sangat dalam. Dan juga bicara tentang Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima ini kita maknai. Kenapa harus kita maknai? Bahwa sila 1 sampai sila kelima adalah harapan dari masyarakat. Makanya gue nyatakan bahwa ideologi Pancasila itu bukan sekedar ideologi, tapi lebih dari ideologi, yaitu apa? Falsafah bangsa, pandangan hidup, perasaan umum masyarakat. Dan apa harapan gue ketika memang hari ini 76 tahun Indonesia merdeka dalam kondisi COVID-19 yang hari ini terjadi dan peraturan-peraturan yang ada hari ini, gue sangat berharap bahwa hukum dapat berpijak kepada Pancasila. Karena suka tidak suka Pancasila sumber dari segala semua hukum. Karena suka tidak suka bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebagai sebuah bentuk dan sebuah wujud yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Harapan gue di situ, semoga kita sebagai GMFA juga dapat mengedukasi dan mengimplementasikan hal tersebut. Karena kita sebagai mahasiswa punya hal yang sangat fundamental yang gue sebutkan di awal, alma mater dan tidak perguruan tinggi. Ya rasa-rasanya ketika memang alma mater sudah berada di pundak kita, di tubuh kita, maka lakukanlah apa yang memang kita bisa. Lakukanlah yang memang menjadi kewajiban kita. Dan untuk mewujudkan apa itu bicara Pancasila sebagai hak tertinggi, yang mewujudkan apa itu supremasi keadilan. Untuk akhirnya masyarakat dapat memahami bahwa hukum itu yang melindungi masyarakat, bahwa hukum itu akhirnya menjaga masyarakat, bukan menindas masyarakat, bukan memojokkan masyarakat. Mungkin harapan gue gitu.